Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang proposal penelitian. Dalam tahap pertama ini, kita akan membahas tentang bab 1 atau bagian 1 yang terkait dengan proposal penelitian ini. Proposal penelitian yang dibuat ini tentu berkaitan dengan mata kuliah seminar pendidikan kesehatan masyarakat. Dari hasil yang nanti disampaikan, kemudian dibuat proposal penelitian yang akhirnya harus dipresentasikan oleh mahasiswa berdasarkan pada proposal penelitian yang dibuat sebagai bentuk dari partisipasi mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah seminar pendidikan kesehatan masyarakat. Silakan diikuti materi ini. Kita mulai dari bab 1, yaitu pendahuluan, di mana pendahuluan ini di dalamnya adalah latar belakang masalah. Tentu di latar belakang ini adalah berkaitan dengan bisa saja persoalan kesehatan secara umum. Jadi Anda bisa menjelaskan masalah kesehatan secara umum pada bagian latar belakang masalah ini. Dan kalau kita lihat di latar belakang masalah ini adalah berkaitan dengan stunting, yang merupakan permasalahan gizi yang dihadapi di dunia ini, terutama pada negara-negara berkembang. Jadi persoalan yang dijelaskan di latar belakang ini tentu terkait dengan stunting itu sendiri atau masalah kesehatan secara umum yang terkait dengan stunting ini. Jadi di sini dijelaskan bahwa yang secara umum ini menjelaskan tentang konsep kesehatan atau masalah kesehatan yang secara umum tentu berdasarkan pada sumber yang ada, sumber yang relevan, sumber yang akurat berkaitan dengan persoalan atau masalah kesehatan yang dihadapi. Kemudian masuk pada paragraf kedua, di mana sini kita harus menjelaskan tentang prevalensi stunting di dunia. Jadi untuk kalimat dengan ini dihapus saja. Misalnya kalau kita buat tingginya, ya di sini tingginya angka rata-rata, tinggi angka rata-rata prevalensi kejadian stunting di Indonesia, maka perlu menjadi cambukan untuk melakukan upaya untuk melakukan tindakan, upaya untuk melakukan tindakan, perbaikan gizi terkait stunting, mengingat dampak serius yang ditimbulkan terhadap generasi bangsa ke depan, karena ini ke depan balita yang memiliki ukuran pendek, dampak negatif yang berlangsung dalam kehidupan selanjutnya. Balita usia 24 sampai 59 bulan termasuk dalam golongan masyarakat kelompok rentan dengan gizi, atau rentan gizi. Jadi ini terkait dengan persoalan atau tadi kalau kita lihat di atas ini lebih pada konsep kesehatan secara umum, meskipun sedikit dikaitkan dengan stunting, tetapi pada paragraf kedua ini sudah masuk pada persoalan stunting, Kemudian pada paragraf ketiga ini terkait dengan prevalensi, prevalensi stunting di seluruh dunia. Jadi yang terjadi di beberapa negara, kemudian misalnya kalau di sini contohnya adalah Sub Sentral Asia dan Sub Sahara Afrika,
prevalensi balita stunting di seluruh dunia mencapai 28,5%, dan di seluruh negara berkembang yaitu mencapai 31,2%. Nah, ini untuk menggambarkan prevalensi stunting di dunia atau di belahan negara manapun yang terkait dengan stunting. Dan yang harus diingat juga harus memiliki referensi yang mendukung, yang harus dikutip untuk melihat kesahan, keabsolutan informasi yang didapatkan atau sumber yang bisa mendukung bahwa penelitian itu dianggap sebagai suatu masalah ya, pada kasus-kasus di dunia ya. Prevalensi baik balita akan menjadi masalah kesehatan masyarakat jika prevalensi 20% atau lebih ya. Nah, kemudian kita masuk pada Indonesia ya. Di Indonesia demikian juga. Kemudian di negara-negara Myanmar ini masuk. Sebenarnya ini harusnya ketika membahas tentang ini masih masuk dunia ya, seharusnya Indonesia tidak dimasukkan di sini. Jadi negara yang mempunyai prevalensi tinggi, ya, nanti ini dimasukkan, ini kita hapus saja, dimasukkan pada bagian yang lain ya. Nah, ini masuk pada bab lain, kita masukkan sini, kita hapus saja. Kemudian ini masih data prevalensi yang kita masukkan sini ya, di data ini. Kemudian baru kita masuk pada Indonesia ya. Indonesia merupakan negara, baru kita masukkan sini. Nah, datanya tadi yang terkait Indonesia merupakan negara yang punya prevalensi balita pendek tertinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Status balita pendek tercatat 7,8 juta dari 23 juta balita atau sekitar 35,6%, dan sebanyak 18,5% dengan kategori sangat pendek dan 17,1% dengan kategori pendek. Nah, riset kesehatan dasar, nah ini yang baru masuk di situ ya. Nah, ini berkaitan dengan data Indonesia atau prevalensi stunting di Indonesia. Kemudian baru kita masuk di prevalensi di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, ini huruf kapital ya, karena diawali oleh tadi huruf Kalimantan Barat, maka itu berkaitan dengan lokasi, kasus atau prevalensi stunting di Kalimantan Barat pada tahun 2018 ya, kalau bisa yang terbaru ya, bisa Anda dapatkan, yaitu mencapai 33,2%, terdiri dari 14,4% sangat pendek dan 21,9% dalam kategori pendek ya. Nah, baru kita masuk di Kabupaten Sintang ya. Kabupaten Sintang ini ya, prevalensinya yaitu mencapai 32,7% ya. Nah, ini kita masuk di kabupaten ya. Kemudian ketika Anda melakukan penelitian kalimat dari kita hilangkan, langsung saja di sini gunakan hasil ya. Hasil pemantauan status gizi didapatkan bahwa UPTD atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Emparu dengan angka kejadian stunting selama 2 tahun terakhir itu mencapai 33,3%. Dan tahun 2019 menurun sebesar 4,7% atau mencapai 28,6% ya. Nah, ini yang dapat disampaikan di lokasi penelitian tadi ya. Nah, dari itu kemudian baru kita masuk sebenarnya pada penelitian ini yang kita yang Anda sampaikan ya, yang berkaitan dengan ini hasil survei ya. Kalau misalnya ada surveinya ya lebih baik. Pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti terhadap 10 ibu yang mempunyai balita ditemukan pengetahuan
yang kurang baik dalam memahami tentang pengertian stunting, dampak, penyebab, pencegahan, serta faktor yang berhubungan dengan stunting, yaitu sebesar 70%. Nah, sekarang ini kita cetak miring ya. Dan kemudian pendapatan, pola asuh. Nah, kemudian berdasarkan tadi masalah itu, maka disampaikan penelitian ini berkaitan dengan determinan atau faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting di wilayah kerja puskesmas, di wilayah kerja UPTD Puskesmas Semparu ya. Kemudian baru dirumuskan masalahnya, karena ini tidak ada lapornya maka dimasukkan di sini, termasuk pada pernyataan masalah ya. Nah, dalam pernyataan masalah yang dibuat adalah desain dan desulen alat, yaitu harapannya apa ya, harapan. Jadi pemerintah penanggulangan stunting menargetkan rencana tahun ditargetkan mencapai berdasarkan hal tersebut, maka di tahun maka tahun diharapkan mampu menekan angka stunting. Jadi sebenarnya program stunting ini sudah dilaksanakan ya oleh pemerintah Kabupaten Sintang ya, bersama dengan pelaksana tes lainnya, termasuk di dalamnya adalah UPTD, unit pelaksana teknis daerah, yaitu dalam hal ini adalah Puskesmas Emparu ya. Nah, tetapi kenyataannya bahwa ini yang disebut sebagai desain atau pernyataan masalah. Kemudian kenyataannya, meskipun program itu dilaksanakan, akan tetapi tidak sepenuhnya dapat dijalankan. Nah, persoalannya adalah mengapa stunting juga harus terjadi, sehingga disitulah dibuat adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Maka di situ disampaikan masalah. Itu sementara di lapangan angka kejadian stunting khususnya di UPTD Puskesmas Emparu tahun 2020 masih tinggi sebesar 28,6%. Ya, meskipun sebenarnya sudah dilaksanakan program yang terkait dengan stunting. Nah, inilah yang disebut dengan pernyataan masalah. Setelah pernyataan masalah itu ditemukan, maka dinyatakan dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu apa saja determinan kejadian stunting pada balita ya, usia 24 sampai 59 bulan ya, di wilayah kerja Puskesmas Emparu. Sekarang kita masuk pada tujuan penelitian. Ya, tujuan umumnya adalah untuk mengetahui determinan kejadian stunting pada balita ya. Nah, ini tujuannya, karena penelitian itu harus menjawab tujuan penelitian. Kemudian khususnya tentu dari tujuan umum harus diuraikan berkaitan dengan tujuan khusus tadi, yaitu mengenai untuk penelitian ini tujuan khususnya adalah ya, untuk mengetahui ya, misalnya adalah untuk mengetahui hubungan umur ibu dengan kejadian stunting dan pendidikan ibu dengan kejadian stunting, pendidikan ibu dengan kejadian stunting, kemudian pendapatan keluarga dengan kejadian stunting, pengetahuan ibu dengan kejadian stunting, dan sikap ibu dengan kejadian stunting, pemberian atau mengetahui hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting, status imunisasi dasar dengan kejadian stunting, kemudian jumlah anak balita dalam keluarga dengan kejadian stunting, hubungan pola asuh dengan kejadian stunting, hubungan dukungan suami dengan kejadian stunting, dan tenaga kesehatan dengan kejadian stunting, hubungan peranan tokoh masyarakat dengan kejadian stunting, hubungan akses informasi dengan kejadian stunting. Nah, ini adalah tujuan khusus ya. Kemudian dari tujuan khusus tadi kita turunkan pada manfaat teori, manfaat penelitian, yaitu ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.
manfaat teoritis ini berkaitan dengan manfaat yang memberikan dampak atau berkontribusi terhadap ilmu kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, dalam upaya mencegah dan meningkatkan kesehatan supaya tidak terjadi stunting ya, secara teoritis. Kemudian secara praktis, ya, yang langsung berkaitan dengan penelitian ini, siapa saja yang memiliki keterkaitan. Ya, kelompok yang berketerkaitan inilah nanti yang menjadi sasaran dari manfaat praktis. Yaitu siapa saja? Ya, dalam hal ini adalah ibu balita, ya, yang terhubung langsung dengan persoalan kejadian stunting pada balita ini. Ya. Jadi ibu balita, supaya dari hasil ini diharapkan ibu balita ya, melakukan upaya untuk perbaikan, misalnya kalau itu ada terkait dengan gizi ya, gizi. Jadi kemudian ibu balita tetap melakukan pola asuh yang baik terhadap balitanya. Kemudian bagi puskesmas ya, misalnya membuat perencanaan, buat program intervensi dalam upaya menurunkan atau mengurangi atau mencegah terjadinya stunting. Kemudian bagi peneliti dapat menambah wawasan. Misalnya dari manfaat dari dinas kesehatan, tentu dinas kesehatan memberikan perhatian dalam program untuk menurunkan kejadian stunting ini. Kemudian ruang lingkup penelitian yang menjadi kajian penelitian ini adalah berkaitan dengan ilmu kesehatan masyarakat dengan ruang lingkup determinan kejadian stunting pada balita. Kemudian yang berikutnya adalah keaslian penelitian, ya, yaitu di mana di dalam keaslian penelitian ini atau penelitian yang terkait atau penelitian terdahulu paling tidak ini 5 tahun belakangan, ya, belakangan. Jadi dari tahun ketika penelitian itu dilakukan, ya. Nah, kemudian metode yang digunakan hasilnya apa sehingga ini nanti dibandingkan dengan penelitian Anda, ya. Kemudian perbedaan persamaannya, dari misalnya ada perbedaannya apa saja, ini ditulis di sini. Yang membedakan antara penelitian Anda dengan penelitian lainnya. Ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga materi ini mudah dipahami dan mendapat tanggapan yang positif bagi mahasiswa agar dapat membuat proposal penelitian nanti ketika akan melaksanakan presentasi pada mata kuliah seminar pendidikan kesehatan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.